Konon, pada zaman dahulu, daratan Pulau Jawa masih menyatu dengan Pulau Bali. Di sebuah desa bernama Desa Daha, hiduplah seorang pendeta yang bernama Pendeta Sidimantra. Pendeta Sidimantra memiliki sebuah padepokan yang sangat terkenal, sehingga orang luar desa tersebut juga berguru di padepokan itu. Murid-muridnya dari anak-anak hingga remaja dan dari berbagai kasta. Semua muridnya mengamalkan ajaran agama yang diberikan gurunya, yaitu Dharma. Namun, tidak semua muridnya dapat mengamalkan ajaran agama tersebut. Salah satunya putranya sendiri, yaitu Manik Angkeran. Anandini, betapa beruntung dan bangganya kita bisa menuntut ilmu di sini dan diajarkan oleh guru. Benar Kalinda, guru itu baik, ramah, dan juga sangat peduli kepada kita. Kita harus menjaga padepokan ini sama seperti guru menjaganya Anandini. Iya Kalinda, kita harus menjaganya. Indah sekali padepokan itu Samika, guru pasti sangat menjaganya. Sudah pasti Yasna, aku sangat senang berguru di sini. Nah, wahai murid-muridku, ajaran agama di desa sebelah sudah mulai menguntur. Maka guru akan ke sana untuk menebar agama dan dharma. Jadi, guru akan menitipkan padepokan ini untuk kalian. Manik Angkeran, ayah mempercayamu untuk menjaga padepokan ini. Jadi jagalah padepokan ini. Baik ayah. Baiklah, ayah akan pergi. Baiklah ayah. Baiklah, guru akan pergi. Baik guru, kami akan selalu mendoakanmu agar selamat sampai tujuan. Karena Sidimantra sudah pergi, maka Manik Angkeran mulai beraksi. Ia pergi melakukan sabung ayam. Dengan kenyataan yang pahit, Manik Angkeran selalu kalah dalam sabung ayam yang ia lakukan. Beberapa hari kemudian, Sidimantra kembali ke padepokan. Bagaimana keadaan padepokan setelah tinggal pergi beberapa hari? Apakah ada masalah? Baik guru, tidak ada hal yang terjadi, semuanya aman-aman saja. Murid-murid semua melakukan dharma di desa-desa. Baiklah, kamu bisa pergi dan tolong panggilkan Samika dan Yasna kemari. Bagaimana keadaan padepokan setelah kau tinggal pergi beberapa hari? Apakah ada masalah? Baik guru, hanya ada sedikit permasalahan dengan putramu, tapi aku tidak berani mengatakan karena belum pasti. Dan kau muridku Yasna, bagaimana keadaan padepokan? Tidak baik guru, putramu, Manik Angkeran melakukan perjudian dan terlibat sabung ayam di desa-desa lain. Banyak yang mengatakan putramu membuat onar, berhutang, dan sangat berbanding terbalik dengan sifat dan sikap guru. Baiklah, kalian bisa pergi sekarang. Satu lagi, tolong awasi gerak-gerik Manik Angkeran. Jika ada hal yang janggal, tolong laporkan kepada guru. Baik guru, kami akan melaksanakan. Salam guru. Ayahandaku telah datang, aku sangat gembira. Bagaimana kabarmu setelah melakukan perjalanan panjang? Aku baik-baik saja, anakku. Aku heran, mengapa guru tidak menindaklanjuti perbuatan putranya? Mungkin karena Manik Angkeran anak kesayangannya dan Manik Angkeran anak satu-satunya. Kalau salah, ya harus tetap dinasehati. Kita, semua murid guru, harus menerapkan kebaikan. Tadi aku sudah bilang perbuatan Manik Angkeran kepada guru. Hei kau, apa yang kau katakan itu? Kami hanya sedang bertukar pikiran. Apa? Bertukar pikiran? Aku sudah dengar kalian jelas-jelas menjelekkanku. Manik Angkeran, tidak sadarkah perbuatanmu sangat melanggar ajaran agama? Diam kalian, sekali lagi kalian bertindak seperti ini, tak antemi kowe. Untuk apa aku takut padamu? Hei kau. Berhenti putraku, apa yang kalian lakukan di sini? Pergilah sekarang. Baik guru, maafkan perilaku kami ini. Salam guru. Keesokan harinya, Manik Angkeran melakukan perjudian dan sabung ayam lagi di tempat Ki Wulung. Anak muda, lagi-lagi kau datang. Jangan salah Ki Wulung, akan kumenangkan semua ayam hari ini. Lihat saja nanti. Hey!
Benar saja pembalasanku nanti. Hei Nyonya, berhentilah sebentar. Siapakah engkau wahai anak muda? Aku adalah Manik Angkeran, anak dari Sidi Mantra. Kau adalah anak dari pendeta Sidi Mantra. Karena aku kenal dengannya, akan kupinjamkan uang kepadamu. Tetapi dengan bunga 2% setiap harinya. Tenang saja Nyonya, akan kukembalikan berkali-kali lipat. Di sisi lain, Sidi Mantra menyuruh muridnya untuk menghadap ke Pak Lurah agar menutup perjudian dan sabung ayam di desa. Wahai murid-muridku, pergilah kalian ke hadapan Pak Lurah. Katakan kalian adalah utusanku. Minta kepadanya untuk menghentikan perjudian sabung ayam ini, karena ini tidak sesuai dengan aturan agama. Kemarilah anak ini, bawakan surat itu kepadaku. Ini suratnya, Guru. Daya bersih dari bumi. Jadi dulu kalau ibu-ibu baru bangun itu tempatnya ada sapu dulu. Wahai anakku, berikan ini kepada Pak Lurah. Katakan ini sebagai tanda pertemananku padanya. Bahkan merasa malu. Untuk apa ayah menyuruh mereka pergi ke Pak Lurah untuk menutup perjudian? Anakku, judi itu tidak baik. Jadi, ayah harap kamu tidak terlibat perjudian. Hah, ngomong kosong. Tapi di tempat-tempat umum itu berulang. Selamat sore Pak Lurah, kami diutus oleh pendeta Sidi Mantra untuk memohon pemberhentian perjudian dan sabung ayam di desa ini karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Sebagai permohonan, beliau memberikan. Terima kasih sudah memberikan ini kepadaku. Nanti akan kuurus agar perjudian ini dihentikan. Stop. Mengapa kau datang kemari? Jadi begini, tempat ini yang kau jadikan sebagai tempat judi dan tempat sabung ayam akan kujadikan sebagai tempat bela diri di desaku. Jadi sebaiknya perjudian di tempat ini ditutup. Aku tidak rela tempat ini ditutup karena ini tempat mata pencarianku. Jadi kau tidak seenaknya. Tapi ini juga permintaan dari pendeta Sidi Mantra. Suruh Sidi Mantra datang kemari. Kau tidak perlu ikut campur. Ini tanahku. Tapi ini adalah tanah milik desa dan aku lurah di desa ini. Hei Ki Ulung, aku datang kemari untuk memohon agar kau menutup tempat perjudian ini. Aku tahu anakku juga berjudi di sini, tapi itu sangat tidak baik. Kita akan pergi kemana ya Anda? Kita akan pergi ke tempat temanku. Untuk apa? Aku akan menitipkanmu di sana. Kenapa aku dititipkan ya Anda? Apakah kau tidak sayang denganku lagi? Bukan begitu. Aku akan menitipkanmu ke sana untuk menjadi lebih baik. Berapa lama kau harus tinggal di sana? Tidak akan lama sampai kau akan menjadi lebih baik. Wahai temanku, lama tak berjumpa. Kau sangat sibuk sekarang hingga tidak ada waktu untuk berjumpa denganku. Kamu bisa saja. Oh iya, perkenalkan ini anakku, Manik Angkeran. Apa tujuanmu datang kemari? Jadi begini temanku, aku akan menitipkan anakku kepadamu agar dia bisa belajar menjadi lebih baik. Baiklah. Aku akan belajar agama denganmu, tapi dengan syarat aku tidak terpaku. Suatu hari, Sidi Mantra pergi ke sebuah tempat untuk menemui Naga Basuki. Ternyata Manik Angkeran juga mengikuti ayahnya. Aku datang kemari untuk memohon bantuanmu, karena aku telah habis digunakan berjudi oleh anakku. Aku hanya minta sedikit untuk membuat padepokan. Baiklah sahabatku, aku akan memberimu sedikit hartaku. Terima kasih sahabatku, kalau begitu aku pamit pulang. Wahai Naga Basuki, aku anak dari Sidi Mantra. Aku kesini untuk meminta sedikit hartamu untuk membayar hutang kepada warga desa. Baiklah, aku akan memberimu sedikit hartaku. Dengan syarat kau harus berhenti judi dan sabung ayam. Baiklah Naga Basuki, aku berjanji akan berhenti berjudi dan bermain sabung ayam.
Sekarang kau bisa kembali membayar hutangmu. Namun, Manik Angkeran merasa masih kurang. Akhirnya, ia melihat ekor naga Basuki yang berkilauan emas dan permata. Berani sekali kau memotong ekorku. Dasar manusia tidak tahu diri. Naga Basuki pun menyemburkan api ke telapak kaki Manik Angkeran yang membuatnya meninggal. Namun, di saat yang bersamaan, Dang Hyang Nirata merasa cemas karena Manik Angkeran tidak kunjung pulang. Oleh karena itu, ia mencari Manik Angkeran di sekitar rumahnya. Di perjalanan, ia bertemu dengan Naga Basuki. Wahai Naga Basuki, ada apakah denganmu? Tadi ada seorang pemuda bernama Manik Angkeran yang dengan beraninya memotong ekorku. Lalu aku menyemburkan api ke dia, lalu dia menjadi abu. Apakah benar dia Manik Angkeran? Iya, dia datang untuk meminta sedikit hartaku untuk membayar hutang-hutangnya. Namun ia tidak puas dan memotong ekorku. Aku akan segera memberitahukan tentang anaknya kepada Sidi Mantra. Lalu, Dang Hyang Nirata memberitahu Sidi Mantra bahwa anaknya telah menjadi abu karena semburan api Naga Basuki. Pendeta, ketahuilah anakmu Manik Angkeran telah menjadi abu karena ia pergi ke Naga Basuki meminta sedikit hartanya untuk membayar hutang-hutangnya. Dan ia merasa tidak cukup, ia memotong ekor Naga Basuki. Baiklah, aku akan menghadap Naga Basuki untuk meminta pengampunannya. Tuanku Naga Basuki, mohon maafkanlah perbuatan anakku. Tolong hidupkan dia kembali. Kau tahu bukan? Ekorku adalah asal kekayaanku. Jika kau bisa menyambungkan ekorku, akan kuhidupkan kembali anakku. Maafkan aku, ayah Anda. Aku adalah anak yang berdosa. Kau telah dibutakan hawa nafsumu, jadi tinggallah di sini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baiklah, ayah Anda, aku akan mematuhi perintahmu. Maka Sidi Mantra membuat garis batas antara tanah Jawa dan tanah Bali, agar Manik Angkeran tidak bisa kembali ke tanah Jawa.